Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiana Salaku, NIM B2306613. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan, semester 1. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi mengenai pemantauan kesejahteraan janin, di mana ini adalah tugas akhir semester dalam mata kuliah praktek kebidanan yang dibawakan oleh Ibu Rismawati SST MKes. Kesejahteraan janin adalah kondisi di mana janin dalam keadaan sehat yang diukur berdasarkan denyut jantung janin. Pemantauan kesejahteraan janin merupakan pengawasan penting bagi janin dalam masa kehamilan dan persalinan. Untuk mengetahui kesejahteraan janin dalam rahim, dapat dilakukan pemeriksaan secara makros, yaitu penyesuaian TFU dan usia kehamilan, bertambahan berat badan ibu, aktivitas gerak janin, denyut jantung janin. Yang berikutnya, pemeriksaan tingkat lebih baik melalui USG, biofisik janin, aspirasi air ketuban, biokimia darah janin, kardiotokografi atau CTG. Monitoring fetal atau pemantauan janin berguna untuk mendeteksi dini ada tidaknya faktor-faktor risiko kematian perinatal tersebut, misalnya hipoksia, asfiksia, gangguan pertumbuhan, cacat bawaan, dan infeksi. Cara pemantauannya yaitu melalui perkirakan pertumbuhan janin dari tinggi fundus uteri terhadap umur kehamilan. Gunanya untuk memperkirakan ada tidaknya gangguan pertumbuhan, apakah pertumbuhan janin termasuk kecil, sesuai atau besar terhadap usia kehamilan. Yang selanjutnya mendengarkan bunyi jantung janin dengan menggunakan linek atau Doppler atau dengan CTG. DCJ normal berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Dikatakan takikardi jika frekuensi denyut jantung di atas normal selama lebih dari 2 menit. Bradikardi jika frekuensi denyut jantung di bawah normal selama 2 menit. Untuk pemeriksaan DCJ sendiri sebaiknya dilakukan pada saat relaksasi. Ultrasonografi atau USG berguna untuk melihat kantong gestasi, janin, tali pusat, membran atau cairan amnion, plasenta, dan keadaan patologik. Pemantauan aktivitas atau gerakan janin dapat secara subjektif, yaitu ditanyakan kepada ibu, atau objektif melalui palpasi atau dengan USG. Janin normal tidak ada hipoksia, akan aktif bergerak. Normal gerakan janin dirasakan oleh ibu sebanyak lebih dari 10 kali per hari pada usia kehamilan di atas 32 minggu. Jika janin bergerak, pikirkan kemungkinan diagnosis banding, tidur atau terjadi hipoksia. Pengamatan mekonium dan cairan ketuban, amniosentesis atau amnioskopi. Air ketuban tetap jernih atau normal. Air ketuban kehijauan terjadi hipoksia akut. Air ketuban keruh dan kehijauan terjadi infeksi. Pengamatan hormon yang diproduksi oleh plasenta. Waktu menilai fungsi plasenta, waktunya lama. Pemeriksaan darah dan analisis gas darah janin. Pengambilan sampel darah bisa dari tali pusat atau umbilical cord blood sampling atau dari kulit kepala janin, fetal scalp blood sampling. Pada janin dengan hipoksia terjadi asidosis. Kardiotokografi atau CTG berfungsi mendapat menilai aktivitas jantung janin pada saat his atau kontraksi maupun pada saat di luar his. Menilai juga hubungan antara denyut jantung dan tekanan intrauterin. Janin normal pada saat kontraksi. Jika frekuensi denyut jantung tetap normal atau meningkat dalam batas normal, berarti cadangan oksigen janin baik. Tidak ada hipoksia. Biofisikal janin. Tes yang biasanya dilakukan setelah usia kehamilan 32 minggu dengan mengevaluasi kesehatan janin. Pemeriksaan yang dilakukan amniotic fluid index, non-stress test, oxytocin challenge test, dan maturasi paru. Diagnosa kehamilan ateren. Analisa cairan ketuban. Tes paling akurat untuk menentukan maturasi janin adalah analisa cairan amnion yang dapat diperoleh melalui amniosentesis. Dilakukan pemeriksaan rasio lesetin, sphingomyelin, dan kadar fosfatidil terhadap cairan amnion.
L berbanding S rasio 2:1 menunjukkan sudah adanya maturitas paru janin. Pentingnya memantau kesejahteraan janin yaitu meminimalkan risiko tanda-tanda bahaya dalam kehamilan sehingga bayi tetap sehat dan persalinan berjalan dengan baik. Ibu dan bayi sehat. Sekian dari penyampaian kami, sekiranya video ini boleh dapat bermanfaat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.